Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di perlintasan sebidang titik temu antara jalan kendaraan bermotor Jalan Profesor Dr. Latumenten dengan lintasan kereta api. Dan kereta yang baru saja lewat itu adalah kereta bandara. Selain dari kereta bandara, untuk lintasan ini juga dilalui oleh rangkaian kereta KRL, Duri ke arah Tangerang dan sebaliknya. Dengan begitu, maka kepadatan arus lalu lintas tidak dapat dihindari, terutama pada saat frekuensi kereta cukup tinggi di kawasan ini. Nah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai proses pembangunan flyover Latumenten sebagai solusi untuk memecahkan kemacetan kronis yang telah terjadi sejak lama di kawasan Grogol Petamburan ini. Pembangunan dari flyover itu sebenarnya dilakukan di dua sisi jalan tol. Yang satu yang di Jalan Profesor Dr. Latumenten di dekat stasiun Grogol, yang kedua di seberang dari jalan tersebut yaitu di Jalan Dr. Makaliwe. Dan keduanya yang kita lihat proses yang sedang berjalan saat ini adalah persiapan pengecoran dan pemasangan bondex-bondex di antara beton-beton girder yang sudah dibentangkan di antara pilar. Kemudian berikutnya persiapan pondasi di dekat rel untuk bisa crossing flyovernya, di mana rangkaian kereta seperti ini tidak lagi akan membuat arus lalu lintas terhenti. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Ini adalah rangkaian kereta KRL yang datang dari arah Tangerang, baru saja berhenti di stasiun Grogol dan akan menuju ke stasiun Duri. Yang kita ketahui stasiun Duri juga mungkin perlu diperbesar lagi, ditambahkan kapasitasnya, ditambahkan fasilitasnya, aksesnya, sehingga masyarakat pada saat pindah moda transportasi ataupun pindah jurusan di sana lebih nyaman. Baik, secara desain untuk flyover dari Latumenten dan juga flyover Makaliwe adalah seperti ini. Nantinya arus kendaraan tidak lagi bertemu sebidang dengan jalur kereta. Sedangkan di bagian bawah flyover, jalan semuanya ditutup, jalur kereta adalah jalur utama yang ada di sana dan tidak ada perlintasan sama sekali. Dari desain kita juga bisa lihat adanya integrasi halte bis Transjakarta dengan stasiun KRL Grogol secara langsung menggunakan JPO. Dan JPO-JPO-nya juga kita lihat lebih estetik dengan ornamen-ornamen yang menutupi dinding-dinding JPO tersebut. Dengan begitu, maka masyarakat pindah moda transportasi dari bis Transjakarta ke KRL itu lebih nyaman dan lebih aman. Jadi tidak keluar dari halte, melainkan tinggal menyeberang di JPO menuju ke stasiun. Baik, perjalanan pemantauan kita akan mulai dari arah perempatan Grogol. Di sini sudah ada tanda bahwasanya 100 meter di depan akan ada pengalihan arus ataupun rekayasa arus lalu lintas bagi kendaraan-kendaraan, maka area-area konstruksi akan menjadi lebih lebar dan area jalan yang dilewati akan lebih sempit. Proses-proses yang berlangsung mulai dari area-area konstruksi yang ditutup serta pemasangan dari girder ataupun girder erection akan berlangsung dari waktu ke waktu, bahkan sudah sejak akhir tahun 2025 dan ditargetkan di akhir tahun 2026 selesai flyovernya, walaupun fasilitas lainnya mungkin belum selesai, tetapi di tahun 2027 selesai secara keseluruhan. Fasilitas-fasilitas tersebut termasuk integrasi dari halte bis Transjakarta dengan stasiun Grogol dan pembangunan dari JPO-JPO yang ada. Baik, menuju ke arah flyover, di sini arus kendaraan sudah sangat padat, terutama di depan Indomaret. Kendaraan-kendaraan roda 2 pun sampai naik ke bagian trotoar untuk dapat menuju ke bagian-bagian ujung dari jalan lebih cepat. Hanya saja akan bertemu kembali dengan arus kendaraan yang macet. Nah, beberapa trotoar di sini memang ditutup menggunakan pagar-pagar khusus sehingga hanya bisa dilalui oleh para pejalan kaki dan tidak dapat dilewati oleh kendaraan bermotor. Proses yang berlangsung di depan kita ini adalah proses penyiapan
dari dek ataupun lantai, karena untuk girder-girder betonnya sendiri sudah dibentangkan dari pilar-pilar sampai ke arah abutment. Sudah ada rangka-rangka besi yang kita perhatikan, besi-besi fabrikasi sudah ditaruh di bagian atas tersebut untuk segera dilakukan pengecoran. Nah, untuk pagar-pagar trotoar di sini memang dibuat agak berbelok-belok sehingga kendaraan bermotor roda 2 sulit ya untuk naik dan menggunakan trotoar untuk melintasi kawasan ini sampai ke arah perlintasan kereta. Dengan adanya proses konstruksi yang masih berlangsung serta bagian jalan, badan jalan yang dipakai untuk area konstruksi tersebut, maka sisa lajur kendaraan yang tersedia adalah 2,5. 2 lajur bisa dipakai untuk 2 baris kendaraan roda 4, kemudian sisanya untuk kendaraan roda 2. Namun apabila lintasan kereta api ada rangkaian kereta yang melewatinya, maka arus kendaraan yang sudah menyempit ini akan berhenti. Dan frekuensi dari lintasan kereta akan sangat tinggi, terutama di pagi hari sampai ke pukul 10 atau pukul 11, kemudian mulai lagi di sore hari pukul 3 sampai ke pukul 6. Dengan begitu, maka akan terjadi kepadatan-kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini, dan sudah ada himbauan-himbauan untuk mencari jalur-jalur alternatif agar kendaraan-kendaraan tidak terjebak di kawasan yang padat dengan arus kendaraan dan jalurnya sempit serta harus menunggu rangkaian kereta lewat. Flyover Latu Menten ini masuk dalam proyek strategis nasional, jadi memang dikawal agar tidak mangkrak, dan tentunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena ini PSN bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan terutama flyover, underpass ya di beberapa titik dan lokasi-lokasi yang ada di Jakarta untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas, menghilangkan macet-macet kronis, dan akhirnya lalu lintas masyarakat menjadi lebih lancar tentunya. Adapun panjang dari flyover ini adalah 435 meter untuk yang sisi barat ataupun di Jalan Profesor Dr. Latu Menten di depan kita. Kemudian untuk yang di seberang di Jalan Dr. Makaliwe itu adalah 426 meter. Nah, lebar dari flyover ini adalah 11 meter, paling tidak akan ada 2 lajur kendaraan dan ditambah sedikit ruangan untuk kendaraan bermotor roda 2. Dari struktur bangunan flyover yang ada, kita melihat pilar-pilarnya, bagian pierhead itu hanya disambung dengan 3 batang girder beton ya, dari 2 pilar yang dihubungkan, dan itu mencukupi untuk mengakomodasi lalu lintas kendaraan yang memiliki beban-beban tertentu, termasuk kendaraan-kendaraan yang besar melewati flyover ini nantinya. Ke arah perlintasan kereta di sini dapat kita lihat ada area yang ditutup ya. Nah, area ini ada pekerjaan yang sedang berlangsung, yaitu penyiapan pondasi dari pilar yang nantinya berada persis di pinggir rel dan disambut oleh pilar berikutnya di seberang rel. Pekerjaan itu masih berlangsung, yang kita lihat adanya seat pile baja di bagian pinggir untuk mengamankan dan menahan tanah agar tidak runtuh ke arah area pondasi yang disiapkan. Pekerjaan-pekerjaan di sana itu yang kita lihat sebelumnya adalah piling ataupun pembuatan tiang-tiang pancang ke dalam tanah untuk menguatkan struktur pondasi dan naik nanti menjadi kolom ataupun tiang yang akan menopang flyover di bagian tengah. Di jalur yang kita lewati ini, di bagian belakang saya itu adalah tempat
beristirahat dari abang-abang ojol ya, karena di sini memang cukup panas di siang hari. Rekayasa arus lalu lintas dibuat seperti ini mungkin kalau sudah selesai ya bagian yang dibangun pile-pilenya, tiang-tiang pancangnya dan bagian pondasinya, maka arus lalu lintas akan digeser lagi ke arah barat ataupun ke kiri kita. Sementara untuk para pejalan kaki di sini disiapkan area trotoar yang mungkin hanya muat untuk satu orang dan bergantian. Baik, kita lihat langsung areanya kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah perlintasan kereta sebidangnya. Sebenarnya bisa muat 1, 2, 3, 4 kendaraan, hanya saja pada saat kereta lewat dengan intensitas tinggi dan frekuensinya cukup banyak, maka kendaraan-kendaraan akan tetap macet walaupun lajurnya misalnya banyak. Ditambah lagi ada yang ngetem ya, ini juga ada yang ngetem di setelah perlintasan kereta. Tanpa di bagian depan, area yang ditutup adalah area untuk penyiapan pondasi dan sudah ada pilingnya ya, ataupun tiang-tiang pancang ke dalam tanah. Sama halnya dengan yang ada di seberang yang kita lihat untuk pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung di sana di Jalan Makaliwe. Nanti kita bisa lihat di bagian belakang itu adalah pembangunan pondasi juga untuk pekerjaan dari tiang ataupun kolom yang berada di pinggir jalur kereta yang akan menyeberangkan flyover ini sehingga tersambung dari arah utara ke arah selatan. Ini jalur pejalan kaki juga sama ditutup. Jadi harus bergantian melewatinya. Dan sambungan flyovernya menuju ke arah pintu tol di sana sudah mulai ada girder-girder di antara pilar-pilar bagian pierhead. Tinggal nanti di bagian ujung ada abutment ataupun sambungan dari girder beton ke arah jalan Dr. Latumenten. Tampak seat pile baja ini ditambahkan ya kalau kita lihat. Kemudian ini para pekerja mulai istirahat karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 40 menit. Di bagian dalam kita juga bisa lihat adanya besi-besi fabrikasi yang disiapkan. Kemudian untuk bajai di sini juga parkir. Oh, ada tim PLN. Kemungkinan membantu proses-proses pengelasan ataupun penyiapan dari daya listrik. Atau mungkin ada kabel-kabel utilitas di bagian dalam area yang digali. Dan itu harus diamankan terlebih dahulu karena akan berbahaya bagi para pekerja jika diteruskan. Baik, di sini sudah terpasang girder betonnya memanjang di antara pilar, ada 3. Kemudian mungkin akan dilanjutkan berikutnya dengan menyambungkan di antara girder tersebut untuk penempatan dari besi-besi ataupun plat-plat bondex sehingga dapat diteruskan ke proses pengecoran. Di bagian batang girder kita bisa melihat adanya institusi-institusi ataupun juga perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam proyek ini. Salah satunya adalah yang menarik LAPI Ganesha Utama. Itu merupakan salah satu unit usaha yang berada di bawah naungan Institut Teknologi Bandung. Perusahaan ini dikelola melalui Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari ITB. Sebenarnya perusahaan ini bergerak di berbagai bidang ya. Salah satunya adalah penyedia teknologi terapan ataupun applied technology provider yang menawarkan solusi berbasis infrastruktur. Fokusnya mencakup pengembangan di berbagai bidang teknis seperti teknologi elektro, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada konstruksi.
Selain itu yang kita lihat tentu adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya, karena ini memang pekerjaan dari flyover Dr. Latu Menten untuk kemaslahatan masyarakat, mobilitas warga yang ada di sini di kawasan Grogol Petamburan yang sudah lama mengalami kepadatan arus lalu lintas, kemacetan, sehingga mungkin memperlambat akses-akses mereka. Adapun dana yang dikeluarkan untuk pembangunan flyover ini totalnya adalah 350 miliar. Anggaran ini dialokasikan penuh untuk pengerjaan konstruksi jalan layang ataupun flyover, manajemen rekayasa lalu lintas, hingga penataan area bawah kolong jembatan pasca konstruksi. Baik, kita akan menyeberang dari rel kereta kemudian ke arah Jalan Makaliwe. Di sini pintu kereta ditutup dan sirine menyala, jadi kita tunggu terlebih dahulu. Rangkaian kereta yang lewat ini adalah video kita di awal, yaitu kereta bandara yang cukup kencang. Karena kereta KRL lebih lambat ya di area ini, mengingat sebentar lagi kalau yang dari arah Duri akan berhenti di stasiun Grogol, dan yang dari arah Tangerang itu dari stasiun Grogol baru mulai bergerak menuju ke arah stasiun Duri. Jadi 3 tujuan utama pembangunan flyover yang ada di sini ya, yang diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Yang pertama adalah menghilangkan perlintasan sebidang, yaitu memisahkan arus kendaraan bermotor dengan jalur kereta api aktif ya, dan tentunya juga akan mengeliminasi potensi bahaya kecelakaan yang ada di lintasan rel. Yang kedua, mengurai kepadatan arus lalu lintas ataupun kemacetan akut yang telah terjadi sejak lama dari arah Grogol menuju ke arah Jembatan 3 Pluit dan sebaliknya, sehingga dapat langsung melintasi flyover ya tanpa harus tertahan oleh palang pintu kereta. Yang ketiga, meningkatkan konektivitas, tentunya integrasi dengan bis-bis Transjakarta, memudahkan mobilitas masyarakat. Kita sudah menyeberang Jalan Dr. Latu Menten dan kita berada di atas jembatan. Tampak di bagian depan itu material-material berupa besi-besi, tulang-tulang besi yang disiapkan untuk proses konstruksi, yang nantinya juga dipakai untuk pengecoran ya bagi tulang besi yang cukup besar ini dan besi-besi fabrikasi. Area pejalan kaki dibatasi menggunakan pagar seperti ini dengan trotoar yang sudah ada guiding block-nya. Yang ini nongol besinya. Baik, kita akan sampai ke arah Jalan Dr. Makaliwe. Sebentar, kita akan berbelok ke sini karena kita tidak masuk di bawah dari besi-besi pagarnya, tapi mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Sementara untuk perlintasan kereta di Jalan Makaliwe yang kita lihat di seberang itu juga pekerjaannya sama. Ada galian untuk proses pondasi, pembangunan pondasi yang nantinya akan menjadi pilar ya, pilar terakhir di pinggir rel kereta yang akan tersambung ke pilar di seberangnya, sehingga flyovernya dapat terkoneksi secara utuh. Satu lagi di sini sudah selesai pilarnya dan sudah ada pondasi tentunya. Tinggal di bagian atas dilanjutkan dengan pekerjaan pierhead dan disambungkan batang-batang girder betonnya, sehingga bisa diteruskan dengan pekerjaan pengecoran dek ataupun lantai. Nah, untuk perlintasan keretanya sendiri dari pilar-pilar yang ada di kedua sisi perlintasan kereta ataupun rel,
Kita belum ketahui apakah akan menggunakan girder beton atau menggunakan steel box girder ataupun girder baja, mengingat panjangnya agak lumayan ya, mungkin sekitar 60 sampai 70 meter. Tapi nanti kita akan lihat dari waktu ke waktu perkembangan pembangunannya. Ini rangkaian keretanya yang dari arah Tangerang akan berhenti terlebih dahulu di stasiun Grogol dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Duri. Di bawah kolong ini tidak ada pagar sebenarnya untuk jalur rel kereta ataupun lintasan rel kereta kalau pagar yang sementara ini dibuka. Nantinya secara desain akan dipagar ya, dan tidak ada lagi perlintasan orang. Nah, orang akan kemungkinan menggunakan JPO khusus sehingga lebih aman ya. Kita lanjut ke target penyelesaian. Sebenarnya pekerjaan ini sudah dimulai sejak Q4 ataupun kuartal akhir dari tahun 2025 dan diharapkan selesai pada tahun 2026 akhir ataupun di bulan Desember untuk flyovernya. Kemudian untuk fasilitas lainnya dapat dilanjutkan hingga selesai pada tahun 2027. Bagian bawah kolong tol di area-area di Jalan Profesor Dr. Latumenten atau ya di kawasan Jakarta Utara biasanya suka ada yang menghuninya ya kalau kita lihat. Lanjut ke arah Jalan Dr. Makaliwe di depan Indomaret sudah ada satu alat berat ya di sana, rotary drilling rig. Mungkin sudah selesai bekerja karena untuk piling itu tentu sudah siap dikarenakan kolomnya sudah berdiri, mungkin akan dipakai untuk lokasi lainnya. Lalu setelahnya ada tiang ataupun pilar yang sudah tersambung ke arah pilar berikutnya, makin lama makin rendah membentuk rem. Nantinya akan terhubung dengan jalan ini, terkoneksi dengan Jalan Dr. Makaliwe dan akhirnya menuju ke arah perempatan Grogol atau bisa naik ke flyover lagi di ujung yang langsung menuju ke arah Tomang atau bisa memilih ke kiri ke arah Kiai Tapa, Roksi atau ke arah Daan Mogot. Terdapat juga logo Dinas Bina Marga DKI ya kalau kita lihat di girder beton yang dibentangkan. Sebenarnya girder beton ini adalah segmen-segmen beton yang mungkin lebih pendek, kemudian disambungkan seperti ini, satu sama lain sehingga menjadi panjang dan dibentangkan di antara pilar-pilar yang ada. Nah, penyambungan dari girder beton ini menggunakan kawat di bagian tengah ya, sehingga benar-benar menjadi kuat. Nah, untuk girder-girder beton yang sudah terbentang di antara pilar-pilar menuju ke arah rem turun, yaitu juga sudah disiapkan proses-proses untuk pengecoran di sana. Sudah ada yang tersambung dengan bondex-bondex ya kalau kita lihat. Kita akan pantau lagi ke depan.